Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Adib Suladi Kusmar dari SI 5B ingin mempresentasikan proposal penelitian skripsi mini saya yang berjudul Perancangan Aplikasi Pembelajaran e-learning yang sesuai untuk sekolah menengah pertama di daerah Jambi. Latar belakang masalah proposal ini adalah di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini banyak penghambat kegiatan rutinitas sehari-hari dan harus menyesuaikan diri dengan keadaan sekarang yang harus memungkinkan kita untuk tidak keluar rumah, berkelompok, dan menjaga jarak. Hal ini yang mengubah perilaku yang biasa kita lakukan. Salah satu dampak dalam hal ini adalah di bidang pendidikan, yang harus memaksa kita untuk belajar dari rumah dengan cara menggunakan media online. Kemendikbud pada tahun 2020 mengeluarkan surat edaran tentang pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Isi dari surat ini salah satunya adalah meliburkan kegiatan belajar mengajar dan mengganti dengan pembelajaran berbasis jaringan atau daring via e-learning yang dapat digunakan sebagai instansi pendidikan. Kerangka kerja yang digunakan ada beberapa langkah, yaitu langkah pertama, perancangan sketsa. Yang kedua, perancangan konsep. Yang langkah ketiga, merancang dan membuat antarmuka. Langkah keempat, penulisan skrip atau coding. Langkah kelima, pembuatan database. Langkah keenam, uji coba dan perbaikan. Langkah ketujuh, evaluasi. Alat dan bahan. Satu perangkat lunak pada sisi server dibutuhkan adalah sistem operasi Windows 10 64 bit atau Linux Ubuntu 11.10. Kemudian WAM server 64 sebagai web server dan Visual Studio Code menggunakan bahasa pemrograman PHP sebagai software perancang sistem e-learning. Untuk tampilan dibuat menggunakan Adobe Photoshop CC 2019 untuk Windows 64 bit. Perangkat lunak pada sisi klien yang dibutuhkan adalah untuk sistem operasi dapat menggunakan Windows 10 atau Windows 7. Sedangkan untuk web browser dapat menggunakan Google Chrome, Mozilla, dan Opera. Tiga perangkat keras pada sisi server yang dibutuhkan adalah PC atau laptop dengan spesifikasi Intel Core i3 720U, CPU dengan kecepatan 2.30 GHz, RAM 4 GB, sistem operasi Windows 10 64 bit, harddisk 500 GB untuk menyimpan data, Ethernet card, dan akses point untuk jaringan dan WLAN. Perangkat keras pada sisi klien yang dibutuhkan adalah komputer atau laptop dengan proses kecepatan minimal 1,5 GHz, RAM 512 MB, harddisk 10 GB, Ethernet card, dan perangkat pendukung WLAN. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Satu, observasi. Dalam metode ini mengadakan pengamatan secara langsung di salah satu instansi SMP di daerah Jambi. Dua, studi literatur atau keputusan. Merupakan pengumpulan data dengan cara mengambil data-data dari catatan kuliah serta buku-buku yang ada kaitannya dengan bidang media pembelajaran interaktif. Dokumentasi, kearsipan melakukan dokumentasi rancangan kerja, dokumentasi kegiatan yang dikerjakan, dokumentasi hasil kerja yang berhasil maupun yang error, dokumentasi hasil akhir dalam bentuk laporan ataupun aplikasi yang siap digunakan. Prosedur kerjanya. Metode yang digunakan dalam pembuatan perangkat lunak adalah metode waterfall. Alur dari metode waterfall dapat dilihat pada gambar. Adapun penjelasan dari alur metode waterfall ini adalah sebagai berikut. Rekayasa dan pemodelan. Pada tahap ini, rekayasa informasi mencakup pengumpulan kebutuhan pada aplikasi yang akan dibangun. Dua, analisis. Kegiatan analisis perangkat lunak meliputi analisis spesifikasi perangkat lunak, analisis lingkungan, pengembangan, analisis struktural, dan diagram relasi. Tiga, desain. Perancangan perangkat lunak dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan perangkat lunak yang mencakup perancangan arsitektur, perancangan modul aplikasi, dan perancangan antarmuka. 4. Implementasi. Dalam proses ini, hasil analisis dan desain sistem pada proses sebelumnya diterjemahkan ke dalam bentuk mesin. Jika desain dilakukan dengan cara yang lengkap,
Pembuatan kode dapat dilakukan secara mekanis. 5. Pengujian. Dalam tahap ini akan dilakukan pengujian untuk menguji apakah sistem yang telah dirancang dan diimplementasikan sudah sesuai dengan hasil analisis yang telah dilakukan. 6. Pemeliharaan dilakukan terhadap kesalahan yang terjadi pada prototipe perangkat, dokumen teknis perangkat lunak, maupun di dalam penyusunan proposal skripsi ini. Oke, sekian dari presentasi saya. Bila ada kekurangan saya minta maaf. Mohon